Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Apa kabar kalian semua yang berada di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia, luar negeri maksudnya, anjay. Oke, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya ya, YouTube Krisna Tauhid. Kali ini saya akan memberikan tutorial dan tips buat kalian semua teman-teman. Di sini saya kedatangan, ya nggak kedatangan sih, mendapatkan project membuat kabel body full di Astea Grand. Ini kendalanya upgrade mesin dengan pengapian total loss. Nah, ini minta dibuatin sistem pengisian biar bisa buat harian. Ini spek mesinnya kayak gini ya, upgrade sudah. Ini minta dibuatin biar ada pengisian dan minta di set untuk kabel bodinya, dan masang speduk digital, lampu bilet. Ini sudah jadi semua ya, ini tinggal nyoket belakang ini di apung-apung ini ya, pemom bensin buat speedometer digital. Ini kan dia harus harus apung-apungnya harus diganti. Kalau punya Astea Grand kan ada 3 kaki, itu nggak bisa digunakan. Yang 3 kaki itu khusus buat speedometer yang masih pakai analog. Kalau udah digital dia pakainya yang 2 kaki. Nanti kita akan reviewkan juga. Sekarang ini saya menemukan masalah guys. Ini sudah saya adul-adul lagi, tadi sudah saya rapikan ya. Ini motornya kondisi sudah nyala, dan ini saya adul-adul lagi karena saya menemukan kejanggalan di motor ini guys. Ini tadi kan sudah saya rakit dan pakai lampu shine LED dakjal ini ya guys. Ini dakjal yang versi murah. Ini saya baru beli guys. Kok kayak gini? Biasanya itu kalau shine dakjal tuh dia komponennya ada banyak banget ya, tapi ini dia komponennya sedikit. Apa gara-gara ini komponennya sedikit atau gimana, saya juga kurang paham. Nah, ini depan belakang pakai shine dakjal. Ini sudah terpasang ya. Jadi kendalanya yang saat ini saya alami adalah lampunya itu nggak mau berkedip terang. Ini ya, speedometer sudah on, ini indikator sudah 2. Biasanya permasalahan yang tidak mau kedip itu karena indikator speedonya itu ada 1 aja. Kalau ini kan ada 2. Ini kok nggak mau berkedip guys di indikator ini, dan di sininya tuh nggak terang. Kita contohkan ya guys. Ini kita sen kanan, ini sudah nyala dan itu nyala tapi nggak terang guys. Itu cuma kayak gitu. Ini masih kayak bandolin gitu loh guys, kayak gandul, cahayanya gandul, tidak bisa mati. Ini saya sudah pakai flasher variasi khusus LED dan bolam. Pakai Phoenix nggak bisa, terus pakai CR7 mana ya, kemarin saya ganti ini pakai CR7, ini juga nggak bisa. Biasanya tuh kalau pakai CR7 ini paling ampuh ya guys. Ini bisa, ini karena saya kulaan Phoenix banyak ya, saya kulaan. Ini juga nggak bisa guys, sudah dipentokin juga nggak bisa, dipelanin juga nggak bisa. Ini nggak mau kedip. Ini kanan kiri sama aja ya guys, jadi kayak gitu. Terus saya coba menowo ya guys. Menowo kan saya pakai soket waterproof. Ini menowo masanya kurang. Terus ini saya jumper langsung, nggak usah pakai soket karena di sini kan bisa dilepas ya untuk desain batok legenda. Jadi ini saya langsungkan, tetap saja guys nggak bisa. Terus saya menemukan solusi yang pertama itu di sini saya pakai tespen DC ya. Ini tespen DC saya masukkan ke inputnya plus, ini nyala ya, nyala terang. Ketika ini saya taruh beban, ini dia malah nggak mau kedip. Kita lepas ya, kita lepas. Nah, dia kedip lagi. Ketika saya masukkan di output flashernya, nah ini kedip, dia langsung bisa kedip terang, mati ya, nggak terbebani. Di indikator speedometer ini juga nyala berkedip guys ya, bisa kalian sendiri ya.
Nih, ini sen kanan kiri aman semua guys. Nih, sen kiri ya. Sen kiri aman, belakang juga nyala, ini sen kanan juga aman. Tapi masalahnya kalau ini dibandoli kayak gini terus kan akinya habis gitu. Terus saya menemukan solusi yang kedua guys. Solusi yang kedua itu kita harus mengorbankan salah satu ya, depan atau belakang itu pakai LED yang jagung biasa. Ini kalau pakai LED jagung biasa dia mau kedip guys. Kita contohkan ya biar kalian paham untuk masalah-masalahnya. Ini bisa menjadi solusi alternatif buat kalian. Oke, kita coba. Nah, ini nggak mau kirinya, biasanya karena kebalik. Kita oke, ini kita balik coba. Kalau sein LED kayak gini dia harus bolak-balik, harus plus negatifnya harus sama ya, jadi nggak boleh kebalik. Kalau sein dakjal yang versi ini dia bisa bolak-balik. Nah, ini dia mau nyala guys, tapi yang kanan nggak mau. Ini ya, ini yang kiri dia mau nyala terang, belakangnya juga terang, indikator speedometer juga berkedip. Melainkan di sen yang kanan dia tetap ganduli, bahkan tidak mau berkedip. Kadang indikator di speedometer ini dia manjer, yang belakang dia juga gandulin. Nah, maka kita harus mengorbankan depan atau belakangnya guys. Ini kita coba ganti sekalian. Di sini saya pakai LED jagung yang kecil. Kita coba ya. Oke, di sini sudah nyala dengan sempurna. Indikator nyala, sen kanan ini ya, belakangnya juga terang. Untuk sen kiri dia nyala, depannya nyala, belakangnya juga terang. Itu adalah solusi yang kedua teman-teman. Yang kedua ini cukup efektif buat kalian yang males ribet. Terus solusi yang ketiga ini kalian bisa lepaskan lagi ya. Ini kita pasangkan untuk sen dakjalnya lagi. Di sini kita pasangkan untuk sen dakjalnya. Kita coba sen kiri, sen kanan ini ya, yang kabelnya sudah saya lupas. Ini kita kasih beban lagi di sininya guys. Ini plus minnya harus sesuai. Nah, kayak gini. Jadi kita berikan beban lagi guys. Nah, otomatis dia akan nyala dengan sempurna. Nah, ini ya. Ini susah megangnya guys. Oke. Ini ya, ini nyala dengan sempurna, indikator speedometer juga berkedip, belakangnya juga terang. Ini kalian harus gunakan metode ini di jumper LED jagung bagian kanan kiri, mau sen depan atau sen belakang terserah ya. Ininya dikasih dua, yang kanan dan kiri. Itu adalah solusi yang ketiga guys. Jadi seperti itu ya. Tadi ya. Nah, ini ya, ini dia mau nyala dengan sempurna, kedipnya juga bisa bersih, tidak menggantung, cahayanya tidak mengganduli ya guys. Oke, sekarang kita finally yang secara ringkas ya. Di sini kita membutuhkan sebuah resistor guys. Di sini saya pakai resistor 1 kilo, bentuknya kayak gini. Ini kita jumperkan seperti kayak gini tadi guys. Ini sangat ampuh ya, solusinya sangat jitu. Jadi ini kita jumperkan kayak gitu tadi, ininya sebagai bebannya ya. Nah, gini guys, ini bisa kalian gubit-gubitkan atau disolderkan. Untuk kutub positif dan negatifnya ini bisa kalian sesuaikan ya dengan warna kabel kalian. Kalau tidak bisa kalian balik aja guys. Jadi cukup mudah.
nggak ribet-ribet. Nah, ini nanti bisa kalian solder. Untuk penampakannya seperti ini ya. Nah, ini ya, resistor 1 kilo. Ini cahayanya bisa bersih. Lampu indikator speedo berkedip dengan sempurna, belakangnya juga terang. Mantap. Kita coba yang sebelah kiri yang belum saya bandolin ya. Nah, dia masih error. Jadi di sini errornya bukan sen 2, tapi dia tidak mau berkedip guys. Jadi kedipnya itu dia berat, kayak tidak mau membaca untuk kedip dari sen dakjal ini. Untuk permasalahan dari sen dakjal ini biasanya ada dua guys, antara tidak mau berkedip sama errornya itu ketika di sen itu dia ngesen 2 atau HZ. Itu karena dia tidak bisa membagi jalur di speedometer. Jadi dia harus ada 2 indikator seperti ini. Kalau indikatornya cuma 1, dia nggak bisa membagi arusnya itu guys, kalau errornya sen 2. Tapi kalau errornya kayak gitu tadi, itu bisa menjadi solusi yang terakhir, yang paling ampuh ya. Jadi tidak menguras kelistrikan di aki dan cukup simpel guys. Jadi ini dibuntel-buntel pakai isolasi pun tidak terlalu kelihatan gitu ya teman-teman. Kita coba untuk eksekusi yang bagian sini guys. Ini kontak kita matikan dulu supaya tidak terjadi konsleting arus pendek. Bentar, ini kita cari dulu untuk gunting karena isolasinya cukup rapat sekali ya. Di sini kita membutuhkan gunting dan roll untuk mensolder guys. Oke, kita tancapkan dulu untuk soldernya. Karena ini nanti mau diambil ownernya, ini sudah lama banget ya, project lama baru jadi karena antrenya banyak banget guys. Jadi mohon maaf ya ini. Oke, ini kita sudah manasin solder sambil kita kelupas yang sebelah sini ya. Ini sudah jadi kabel bodinya guys, tapi kok tiba-tiba kayak gitu ya. Ini baru saya menemukan masalah ini kali ini ya. Sebelumnya itu nggak pernah kayak gini guys. Jadi kabel bodi sudah jalur sendiri-sendiri ya, sudah nggak pabrikan. Jadi skemanya tuh lebih simpel. Kalau pabrik kan itu banyak jemper-jemperan dan terlalu banyak kabel ya. Dan ini sudah saya ringkas. Ini maksimal ringkas dengan tanpa grounding di rangka, jadi nggak terlalu banyak kabel mancep di baut gitu ya guys. Jadi saya kurang suka untuk kabel grounding di baut yang banyak, depan ada grounding baut, belakang ada grounding baut, itu menurut saya kurang efektif ya. Jadi kita gunakan yang efektif, meskipun grounding rangka itu sebenarnya juga perlu karena grounding terbesar kan dari mesin dan rangka, tapi bikin nggak rapi gitu loh guys. Kalau menurut saya sih ya, kalau kalian juga terserah. Saya kali ini akan membagikan tips seperti itu ya, yang memiliki masalah yang sama. Jadi cukup mudah ya, ini kita membutuhkan resistor 2 biji aja sudah cukup. Kalau misalnya pengen resistornya 1, dia bisa, tapi nanti kita bukanya di jalur speedometer. Kita membutuhkan dioda guys, dioda biar enggak terjadi sen HZ. Kali ini kan kita nggak usah pakai dioda ya, kita pakai resistor aja 2 biji, harganya cukup murah, satunya ini 200 perak. Jadi kita menanggulangi kayak gini, masalah gini, kita membutuhkan 400 perak guys. Dengan menonton video saya dan subscribe gratis, kalian mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat.
Oke, jangan lupa subscribe dulu guys, supaya channel YouTube saya lebih berkembang dan lebih semangat untuk membuat kontennya. Silahkan tinggalkan komentar yang positif ya teman-teman. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya teman-teman, biar tidak ketinggalan info terkini seputar tutorial dan review yang sangat bermanfaat. Tentunya tidak terjadi korban YouTuber, anjay. Oke guys, untuk masalah kali ini sudah teratasi ya, dengan 4 solusi yang sudah saya berikan. Untuk yang paling efektif ya itu guys, tapi kan di daerah kalian mungkin agak sulit untuk mencari resistor seperti itu ya. Sebenarnya resistor untuk ukuran berapapun ini bisa ya, nggak harus 1 kilo. Kalian bisa mencari di komponen-komponen elektronik, itu dicetel aja nggak apa-apa, karena saya di sini nggak main komponen elektronik, jadi saya tadi beli sekalian beli dioda guys. Oke ya, cukup 400 perak, 4 solusi ini ya, untuk mengatasi sen dajjal tidak mau berkedip atau terlalu berat kayaknya gitu guys. Ini sudah teratasi dengan baik, mantap ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Saya ingatkan kembali, bagi kalian yang mau beli resistor di online atau sen dajjal dan kawan-kawannya, nanti link ada di deskripsi ya, saya sertakan biar kalian mudah ya kalau di daerah kalian susah untuk mencari resistor. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. See you the next content. Bye bye. Yes.